Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh perkenalan dulu Pak? Iya. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua komite SMP 4 Jampang Tengah. Kebetulan saya menjadi komite itu udah lama. Tapi dulu anggota, sekarang menjadi ketua Pak. Baru 3 tahun mungkin gitu. Ya. Alamat saya di Kampung Kusami, Desa Padabenghar, Kecamatan Jampang Tengah. Gitu. Iya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Ade Nuriati. Saya kepala sekolah di SMP Negeri 4 Jampang Tengah. Iya. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari SMP Negeri 4 Jampang Tengah. Saya Wakasek bidang kesiswaan, hari ini sebagai guru juga di SMP Negeri 4 Jampang Tengah. Bapak Ibu, saya mendengar sekolah SMP Negeri 4 Jampang Tengah, Iya. saya sedang membangun masjid. Iya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dapat dari mana itu? Kok Mungkin bisa bangun masjid? Perasaan saya di dinas nggak ngasih. Iya, bantuan masjid. memang. Boleh siapa yang cerita? Mungkin Dari saya dulu boleh ya Boleh, Pak ya. Sebetulnya ini memang ranahnya komite, tapi mungkin saya bisa ada sedikit pengantar dulu dari saya gitu ya. Karena memang saat ini kami alhamdulillah bisa bekerja sama dengan sebuah yayasan untuk membangun masjid dengan sebuah dasar bahwa saya tahu bahwa pendidikan itu kan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan juga masyarakat Pak. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mau peduli dengan pendidikan gitu. Jadi saya mencari berbagai celah gitu. Dan saya melihat bahwa sarana di SMP 4 Jampang Tengah itu banyak sekali yang harus diperbaiki. Salah satunya yang membuat saya miris adalah musola Pak. Di sana ada musola, tapi kondisinya itu udah tidak terlalu besar. Kondisinya juga ya atapnya, ya dindingnya, ya segala macamnya, sampai tempat wudhunya pun sangat tidak layak. Dengan jumlah murid kami 300 siswa, tempat wudhu tidak ada, kami WC cuma 1 Bapak gitu. Terbayangkan oleh Bapak bagaimana anak wudhu untuk sholat duhur. Saya tuh dengan guru-guru selalu bicara dengan mereka, kita dituntut nggak ya di akhirat nanti gitu kan. Anak-anak kita sepertinya tidak sholat duhur semua. Kalaupun mereka berjamaah itu tidak mungkin semua. Antri wudhunya saja Bapak berapa menit gitu. Karena wudhunya pun di WC bukan di tempat wudhu gitu kan. Nah, berdasarkan dari sanalah gitu saya mengetahui dari Bapak komite dan juga dari guru. Saya kan kepala sekolah baru ya Pak ya. Jadi saya masih cari-cari informasi. Kata mereka, Bu, sebetulnya kami dulu pernah mengajukan dari zaman Pak Entis katanya. Pak Entis itu dua kepala sekolah sebelum saya. Ya, dari Pak Entis ke Pak Supyandi baru ke saya. Kata saya, gimana ini kalau kita lanjutkan? Kalau memang dulu sudah pernah mengajukan, bagaimana kalau kita lanjutkan sekarang gitu? Karena saya mah kekeh Pak, saya takut di akhirat nanti ditanya sama Allah, ini kepala sekolah kumaha budak anaknya sholat tidak gitu kan duhur, sementara anak-anak di sekolah sampai 2:30 atau jam 3. Dan perjalanan ke rumah kan jauh ya Pak ya, jadi saya takut mereka tidak sholat duhur karena fasilitas yang kami punya minim gitu ya. Walaupun masjid ada, tempat wudhunya tidak memungkinkan. Akhirnya kami mengajukan ulang, dibantu oleh Pak Komite dan juga Dewan Guru gitu ya, ke yayasan apa namanya Pak? Khodimul Muslimin ya. Dan ternyata di luar dugaan saya responnya bagus Pak. Ketika mereka merespon, saya langsung bilang gini, kita tidak bisa melangkah tanpa orang tua, dukungan dari orang tua. Karena dari yayasan tersebut akan memberikan hibah, tapi hanya 70%. 70%. Jadi 30%-nya itu harus kami yang swadaya dari masyarakat gitu kan. Kalau dari sekolah kan ya kita tahu, sama-sama tahu kalau uang bos itu ada peruntukannya dan tidak sembarangan bisa digunakan gitu ya. Akhirnya saat itu kami rapat orang tua, 3 tingkatnya kami rapatkan. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu bukti fisiknya ada, berita acaranya ada, tanda tangan orang tua ada gitu ya. Kami menanyakan pada mereka, disampaikan bahwa ini ada yayasan yang akan membantu, akan diterima atau tidak. Dan mereka sepakat semuanya diterima. Walaupun akhirnya kami sampaikan bahwa ini membantunya hanya 70%. Dan tidak dalam bentuk uang Bapak. Bentuknya bantuannya itu langsung barang yang dikirim ke sekolah. Dari yayasan. Jadi kami tidak menerima uang sama sekali gitu.
Nah, karena harus ada yang 30% ini, saya pikir saya harus kolaborasi tidak hanya dengan orang tua tapi juga dengan masyarakat atau orang yang peduli dengan pendidikan, stakeholder pendidikan terutama di Desa Padabenghar. Karenanya saya menghubungi kepala desa gitu ya, orang-orang yang sekiranya peduli dengan pendidikan saya hubungi, kemudian dengan orang tua pun sudah rapat dan mereka sepakat. Saat rapat saya lihat sih tidak ada seorang pun yang tidak setuju ya Pak. Bahkan Pak Komite yang waktu itu memimpin rapat, beliau sampai mengulang gitu ya, setuju atau tidak gitu. Dan kami tidak mematok berapa yang harus mereka berikan. Walaupun memang kami sampaikan kisarannya. Karena kisarannya itu kalau kami 30% itu adalah sekitar 60 juta ya gitu. Dan kami sampaikan kalau dibagi 300 berarti sekitar berapa gitu ya. Tapi kami sekali lagi Pak ya tidak mematok karena ini judulnya juga sumbangan. Ini infak dan ini mah proyek akhirat. Saya sampaikan ke mereka kekhawatiran saya tadi itu ya. Saya takut gitu di akhirat nanti saya dituntut sebagai kepala sekolah gitu. Kan saya mah merenan orang yang paling bertanggung jawab di sekolah ya Pak ya. Walaupun saya di sana tamu ya, saya mah di sana bukan ownernya sekolah Pak gitu. Saya datang ke sana paling 2 atau 4 tahun saja. Tapi selama saya di sana, saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola sekolah dan saya ingin kehadiran saya di sana bisa memberi warna terhadap perkembangan SMP 4. Dan Bapak pun banyak orang tahu lah kondisi fisik SMP 4 itu seperti apa gitu kan dia. Ya terutama yang masjid itu yang ini yang jelas-jelas mungkin akan susah untuk mendapatkan bantuan dari atau DAK atau apapun gitu kan. Makanya saya berjuang keras lah intinya mah dengan Pak Komite. Alhamdulillah saya punya komite yang luar biasa Pak. Padahal beliau pun sama dengan kita ASN gitu ya, tapi beliau begitu konsen sekarang dengan pembangunan masjid ini gitu. Mungkin itu ya pengantar dari saya dan untuk selanjutnya karena ini pengelolaannya seluruhnya saya serahkan kepada komite. Jadi kepanitiaan itu seluruhnya komite Pak. Iya. Bukan sekolah. Kami itu hanya yang mengawali memang kami Pak. Punya program lah. Iya, kami punya program. Mau bagaimana? Kami yang punya program, kami yang punya mimpi, kami punya keinginan, dikomunikasikan dengan komite langsung merespon positif. Kami sampaikan lagi kepada orang tua pun merespon positif. Kami sampaikan pada aparat sekitar sekolah gitu ya, Pak Kades dan yang lainnya juga positif. Bahkan ketika kami peletakan batu pertama kemarin itu dihadiri oleh aparat desa Pak gitu. Jadi memang dan ada suratnya juga kok Pak sebagai bukti fisik bahwa Pak Kades mengetahui dan mendukung. Iya gitu. Nah, Gitu. Pak Komite Ya Pak. kan yang namanya ada apa ya? Ada kontribusi dari Iya. masyarakat, Iya. dari orang tua siswa, apalagi dalam kondisi akhir-akhir ini ya, Iya. kondisi ekonomi masyarakat ya, Iya, mayoritas banyak yang mengeluh dan sebagainya. Itu gimana Pak? Apakah nanti masyarakat tuh pas ditanya, ini kita mau bangun musola tapi bantuannya kurang lebih gitu Iya. ya, 70%. Ada kendala nggak Pak waktu mengumumkan itu ke orang tua siswa? Ya, Pak. Makasih Pak. Ketika kami tadi menyambung dari Pak Ibu Kepala Sekolah bahwa sebetulnya kami punya program selama 3 tahun itu adalah pemagaran Pak yang belum selesai karena kan sekolah itu kalau dipagar anak itu kan suka kemana-mana Pak, akhirnya terjadi tawuran dan sebagainya kan Pak, tidak nyaman lah di lingkungan, tidak nyaman karena anak keluar gitu ketika waktu belajar gitu. Sampai kan saya melihat kasihan sama guru waktunya masuk dia ngejar-ngejar anak murid gitu Pak. Nah, gitu kan. Iya kemana-mana. Pas ketika awal tahun pembelajaran ibu ke sekolah sama Pak Yudi ini Pak Guru, dia Pak ada yang nawarin masjid yang kita usulkan dulu. Dari yayasan itu merespon dan besok katanya mau survei. Padahal udah disurvei dia dulu. Dulu memang saya pertama Pak dapat bangunan masjid itu dari yayasan Khadimu Muslimin Indonesia yang di Kabupaten Sukabumi itu sudah 195 masjid yang dibangun dari yayasan tersebut. Yang kantornya ada di Mangkaraya itu. Cuma ya memang tidak full, tidak 100%-nya itu dengan 30% swadaya masyarakat, 7% dari yayasan tersebut. Nah, saya koordinasi sama kepala sekolah, ya kita mangga gitu. Apakah pemagaran kita tunda dulu, pending dulu, kita masih dulu.
Cuma kita dari mana yang 30%-nya? Memang dalam aturan yang memang Pak, kita sebagai komite tidak boleh memungut ataupun minta sumbangan daripada orang tua. Komite itu harus mencari donatur luar daripada orang tua. Nah, sementara kami di Desa Padabenghar, kami sudah mengusulkan kepada desa, ke LPMD, ke BPD, tolonglah kami minta bantuan karena di Padabenghar itu banyak perusahaan ngapuran. Kalau batu, kalau ya semacam yang dibawa ke STG itu kan buat pasir itu bagus Pak. Sementara dari desa itu dia angkat tangan Pak. Kenapa? Karena pertama dia sudah bikin pondasi sekelilingnya itu di SD itu sudah ada gitu. Jadi kan harus ada jeda katanya gitu. Iya Pak. Yang kedua itu dari kedusunan yang lain lagi sama dibantu oleh perusahaan. Yang ketiganya pas mau Agustusan. Di semua perusahaan itu kan mungkin yang namanya Agustusan luar daripada desa juga banyak hajat yang hajat bersama. Ya saya angkat tangan, gimana tuh? Ya, kembalikan kepada orang tua. Ya. Nah, akhirnya kita sepakat rapat dengan orang tua. Saya tanya kepada orang tua awal rapatnya, Bapak Ibu kita itu dapat ada yang memberi sumbangan masjid. Karena memang kapasitas masjid itu di SMP itu hanya ukurnya 8x6 Pak. Bayangkan 8x6 jumlah siswa 300 lebih. Waktu istirahat mungkin 1 jam. Sementara anak SMP itu sudah akil balik, sudah wajib melaksanakan sholat kan. Yang dari SMP 4 Jambang Tengah itu muridnya itu tidak hanya sekitar Desa Padabenghar, ada beberapa desa Pak. Ada dari desa yang resmi, dari desa Parakami 5 yang jaraknya itu sampai 5 km Pak. Kalau pulang jam 3 mungkin ketika ke rumahnya sudah asar, dia sementara tidak sholat. Nah itu, maka dikumpulkan, tanya-tanya kepada orang tua, Bapak Ibu saya ada tawaran di yayasan namanya Khadimul Muslim Indonesia, tapi tidak 100% full. Nah itu kan, nah itu 70-30, yang 30%-nya sekian, di angka sekian. Itu Pak, bukan saja masih itu bantuannya, 1 masjid, 1 MTK dan tempat wudhu, sama 1 lokal kelas. Ukurannya memang tidak kecil 4x5 itu. Nah itu. Jadi sekarang itu yang dibangun itu ada 3 Pak. Masjid ukurannya maunya dari yayasan itu 10x10 karena ini jurang Pak, takut nanti pondasinya robah gitu. Maka dibawalah 9x11 Pak. Nah, yang udah pelaksanaannya sampai ini baru berjalan 30% sudah pasang bata merah itu sekarang. Ya, hari ini kayak itu. Mau diterima enggak? Kata orang tua, terima Pak. Ya cuma ada. Ya, ada cumanya. Siap enggak Bapak Ibu swadayanya? Itu Pak. Nah, itu. Setuju berapa Pak? Memang namanya di kampung Pak antusias. Beda pembangunan masjid dengan pembangunan yang lain ya. Gitu. Ya, saya jelasin amal jariah itu kita mati yang ngalir itu pahalanya adalah amal jariah. Bapak mensodakohkan jariahkan 1 bata untuk masjid, insya Allah akan ngalir pahalanya gitu kan. Harta yang kekal abadi itu saya jelaskan dulu dalam sisi agamanya supaya mengerti masyarakat mau berkorban, mau menyumbang untuk menyisihkan hartanya untuk pembangunan masjid. Dan itu bukan untuk saya karena saya juga sudah punya masjid Pak. Nah, tapi untuk anak siswa yang ada di SMP 4 ini. Sekalipun Bapak Ibu nanti anaknya sudah keluar, nanti kan mungkin cucunya bisa masuk lagi sekolah, masjid masih ada. Ya alhamdulillah itu Pak tidak ada masalah, diterima. Cuma mungkin Bapak, saya tidak mempatok harga. Mau berapa pun kan namanya jariah itu sedekah tidak terbatas ya Pak. Mungkin kalau ada yang mampu 1 juta, 10 juta juga boleh itu kan. Cuma di kisaran kalau di titik rata itu 200. Dan kami membebaskan kalau memang ada orang tua siswa yang tidak mampu, gak usah. Kedua, orang tua yang anaknya yatim itu bebas, gak usah sumbangan gitu kan. Tapi kalau memang mau nyumbang itu silahkan, kami terbuka itu Pak. Jadi sepakatlah mungkin Pak, makanan dibikin berita acara semua, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Cuma memang dari yayasan itu Pak, yang 30% itu pondasi sama kusen dan atap itu dari swadaya. Pondasi itu saya kemarin pondasi masih juga beli pasir jebrod itu sampai 3 dump truk Pak.
Dam truk semen itu sudah habis 40 sak, Pak. Nah itu dari memang partisipasi dari sumbangan orang tua, Pak. Nah itu yang di kisaran, dan itu bervariasi, tidak ada yang 50, ada yang 100 itu, Pak. Ada yang 200, ada yang 300. ada. Nah itu, Pak. Cuma memang baru berjalan, kita baru 10 hari, Pak, berjalannya pembangunan ini. Jadi sejauh ini dari orang tua siswa, dari masyarakat tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Proses pengambilan musyawarah itu, Pak, dari sekolah mengundang orang tua siswa, karena itu ada berapa kelas, Bu? Kita 10 kelas. 10 kelas, 10 rombal kan? 10 rombal. Nah, karena fasilitasnya kelas itu tidak punya aula. Tidak aula, Pak, maka dibagi 3 termin, Pak. Rapat itu dalam 4 malah. 4 bahkan. 2 kali. Ya, jadi mungkin kehadiran itu hampir 90%, Pak, ya, orang tua yang hadir. Ya. Gitu. Saya yang pertama mungkin dari sambutan dari kepala sekolah, lanjut ke saya sebagai komite, saya menjelaskan, memaparkan dengan bantuan masjid ini, dengan bla bla bla, dijelasin bahkan tadi yang 70-30% itu 30%-nya adalah swadaya masyarakat, yaitu Bapak Ibu mau berinfak, mau beramal jariah. Cuma kalau di titik rata di angka 60 juta mungkin, Pak, swadayanya. Jadi di anggaran 200 juta itu kalau 70-30 kan mungkin di angka 60 juta itu. Karena dari yayasan itu pekerja pun, Pak, tidak 100% tidak. Dari yayasan itu memberikan upah kerja 2 tukang, 2 laden, itu hanya upah kerjanya. Laden itu dibayar 60.000, tukang 80.000. Sementara di desa kami karena dekat dengan pabrik Wansida yang Korea itu, upah kerja tukang itu sudah mencapai 150, Pak, per harinya. Nah itu laden itu 100. Nah kami ketika selesai kumpul dengan tukang, Pak, mau nggak digaji dibayar per hari itu 130.000? Karena ini untuk bantuan masjid, untuk kita, anak kita mungkin juga nanti sekolah ke sini. Siapa? Dan laden dibayar 100.000. Jadi kami nomboknya juga, Pak, untuk upah yang kerja itu sekarang 3 tukang, 3 laden. Itu 1 minggunya di angka 5 juta. Jadi itu dijelasin di saat waktu musyawarah. Iya, dijelasin, dijelaskan. Pak. Dijelasin. Dari hasil musyawarah itu, apa yang disampaikan dari wali murid yang hadir saat rapat itu? Setuju, Pak. Tidak ada. Dari 90% kehadiran itu, ya, wali murid itu menyampaikan setuju. Setuju, Pak. Tidak ada. Bahkan saya ngasih waktu, kalau ada hal-hal, ada unek-unek, lebih baik kita langsung di forum ini. Ya, jangan ketika sudah rapat kita ngobrol di warung kopi, kata saya gitu. Jadi saat rapat kehadiran 90% itu menyampaikan setuju. Setuju. Rencana ya, Pak. Untuk menanggulangi anggaran yang 30%. Ya, Pak. Oh, gitu, Pak. Dan sekarang juga alhamdulillah mungkin, Pak, 10 hari itu respon orang tua itu luar biasa, Pak. Iya. Sekalipun sekarang belajarnya daring gitu kan, karena kelas itu lagi di rehab, Pak. Jadi hanya 4 kelas mungkin ya, Bu, yang berjalannya gitu. Tapi orang selama musyawarah itu 90% kehadiran itu sampai 90%. 90% kehadiran itu mufakat untuk sesuai apa yang sampai ketok palu, Bapak. Saya ketok palu, Pak, sama sana bangku. Bapak Ibu sepakat diulang sampai 3 kali. Sepakat, setuju. Kalau semuanya itu ketika rapat. Sayangnya tidak kami rekam ya, Pak. Padahal saya menyaksikan sendiri waktu. Saya ketuk palu, Pak. Deal, udah beres. Ditanyanya berulang gitu, berulang. Tidak dipatok, Pak. Bahkan boleh tenaga, tidak uang. Nah, bahkan saya bilang gini, kalau Bapak Ibu orang punya suami tukang, boleh, Pak, gak berbentuk materi juga. Bapak hanya sumbangannya, tenaga. Mau sehari, mau 2 hari, ahli tukangnya ataupun bisa ngaduk, ya ngaduk gitu. Itu, Pak. Nah, gitu. nanti, Pak, yang belum ngasih sumbangan, belum ngasih bantuan, itu rapotnya ditahan untuk tidak, Pak. Tidak, Pak. Dan kami karena tadi sifatnya sukarela ya, Pak, sedekah,
Tani karena sudah dibilang kalau memang Bapak sudah tidak mampu tidak boleh memaksakan awal rapat itu. Dan bagi anak yatim ya seharusnya kita yang membantu, tidak usah memberi itu Pak. Dan ada sebagian orang tua yang ya konfirmasi aja telepon nomor HP saya itu ada Pak. Ada yang sekaligus datang. Oke. Iya Pak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Enggak sih, saya kan ikut menyaksikan ya Pak saat rapatnya gitu. Jadi ya kalau mungkin tidak sampai 90 sih Pak, 80 sekian lah ya, gitu dari jumlah yang hadir itu. Tapi yang paling banyak itu di kelas 7. Kalau kelas 7 kenapa kami sampai bagi 2 termin? Itu tadi karena kami tidak punya ruangan besar ya Pak, sementara kelas 7 kan 4 kelas. Jadi kami bagi menjadi 2 kelas, 2 kelas. Saya menyaksikan betul ketika Pak Komite menanyakan berulang-ulang gitu, sampai 3 kali menanyakan, setuju gitu ya, kita sepakat akan membangun masjid, sepakat, mereka setuju. Akhirnya sampai walaupun tidak pakai palu, pakai tangan gitu ya, dan kami sampai tepuk tangan dan sebagainya. Saya selalu bilang ke mereka, mari Bapak Ibu kita bergerak bersama untuk kemajuan SMP 4 Jampang Tengah. Saya berusaha untuk berbagai hal untuk kemajuan SMP. Bapak dan Ibu tolong dukung saya. Salah satu cara mendukungnya adalah dengan ini juga gitu. Karena kan sekolah ya mengajukan bisa ya Pak ya bantuan gitu kan ke pemerintah juga bisa, dan alhamdulillah saat ini pun kami sedang mendapatkan bantuan yang luar biasa untuk sekolah kami gitu. Dan dalam waktu bersamaan ternyata Allah juga memberikan kami rezeki gitu ya. Jadi saat ini memang ada beberapa titik proyek nih di sekolah kami gitu kan, luar biasa ya Pak ya. Baik, kita lihat ada pegang yang ini arsip ini belum? Om, pinjam satu Om. Biar sama-sama dilihat. Boleh di 75, boleh di 44. Oh, itu 75-nya di situ satu ya? Betul. Ini Pak. Ayo kita baca, kita pelajari sama-sama. Saya bukan seorang staf ahli sebenarnya. Pengertian pungutan dan sumbangan kalau di Permendikbud 75 itu ada di pasal 1 ayat 4 dan 5. Silakan sambil dibuka Pak. Kalau di Permendikbud 44 2012 pengertian sumbangan dan pungutan ada di pasal 1 ayat 2 dan 3. Betul? Iya, iya. Ya, kita lihat nadanya dulu. Pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua, wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan. Jadi kalau sini udah kebayang misalkan sekian ratus ribu, sekian waktu gitu ya. Nah, terus kalau yang pasal 5-nya sumbangan, sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, garing jasa oleh peserta didik, orang tua garing walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Jadi nggak ada ikatan di sana. Nah, silakan tadi dilihat dari paparan yang tadi, besarannya ditentukan nggak ada? Tidak Pak. Nggak ada ya. Hanya ada Jadi kisarannya, iya. beda ya, tiap orang beda-beda. Beda-beda. Ada buktinya? Ada. Ini kwitansi. Berarti nggak ada ikatan ya. Jadi kalau nggak bayar jadi hutang, nggak ada ya. Nggak ada. Gitu ya. Nggak ada ya. Nah, jadi dari situ ada perbedaan berarti itu. Masuknya yang mana? Nah, nanti bisa dilihat juga, kalau tadi kan pengertian dan definisinya. Bisa dilihat juga ada di situ di blognya punya Kemendikbud ya. Perbedaan sumbangan dan pungutan. Nah, dilihat aja di situ. Jadi yang pertama dulu pada paparan pada blog punya Kemdikbud, alamatnya nanti saya sertakan http://kemdikbud.go.id /blog/2000, saya ambil 2017 nih. Bulan 1 ini bedanya sumbangan, bantuan dan pungutan pendidikan. Nah, di sini udah dirangkum. Kalau ini kan baca peraturannya satu demi satu, pasal demi pasal. Kalau di sini paragraf ke-1 itu bicara tentang bagaimana komite sekolah. Batas-batasnya itu ceritanya di pasal di paragraf 1 yang di sini, Pak. Di paragraf 2 di situ mulai dibunyikan Permendikbud 75 itu pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga sarana
dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Kemudian pasal 10 ayat 2, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana maksud pada ayat 1 berbentuk bantuan dan atau bukan pungutan. Sumbangan ya. Ulangi lagi, berbentuk bantuan dan atau sumbangan bukan pungutan. Tapi definisi sumbangan pungutannya udah. Jadi kewenangan komitenya bukan di pungutan ya, tapi di sumbangan. Ada Bapak dijamin legalitasnya. Pasal 10 ayat 2. Nah, sekarang tinggal menelusuri aja. Coba dilihat ciri-ciri sumbangan dan pungutannya ada enggak gitu. Nah, ada di bawahnya, dimaksud di bawahnya Pak. Kayak tadi ide Bapak untuk yang nggak punya uang, sumbang tenaga gitu kan ya. Nah, tadi paragraf ketiga tuh Pak. Silakan dibaca lagi. Yang dimaksud dengan bantuan pendidikan adalah pemberian berupa barang, uang, barang, garing, jasa, betul ya? Iya. Nah, itu jasa seperti itu dia. Iya. Gambarannya. Oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik. Ini yang disebut bantuan, Pak, dengan syarat yang disepakati oleh para pihak. Sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa barang oleh peserta didik, orang tua. Nah, kalau tadi mah bantuan, Pak, yang pertama pengertiannya, betul ya? Nah, kalau yang sumbangan itu yang tadi kita bahas, mirip dia definisinya, Mak. Ya, nah sumbangan pendidikan adalah pemberian uang, barang, jasa oleh peserta didik, orang tua, wali, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Nah, jadi kalau di paragraf ketiga ini kita bicara ada bantuan, ada sumbangan, yang paragraf yang terakhir itu adalah tentang pungutan. Itu ya, ada perbedaan tadi Pak ya? Iya. Oke, yang pungutan tadi penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua garing wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Jadi kalau yang tadi 200.000 itu dipatok sama semua, ditentukan waktunya, sudah jatuhnya pungutan. Nggak boleh komite itu ngambilnya. Tapi kalau dilihat dari tadi paparannya bahwa enggak tiap orang beda-beda gitu ya. Nah, itu berarti jatuhnya sebetulnya sumbangan. Kalau melihat ini ceritanya. Oke, lanjut sekarang coba kita lihat 1 2 3 4 ya. Keempat. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan di Dasmen, Tamrin Kasman mengatakan penggalangan dana berupa sumbangan, bantuan maupun pungutan memungkinkan terjadi di satuan pendidikan karena belum adanya analisis kebutuhan biaya yang benar-benar real di satuan pendidikan. Dalam kesempatan yang sama, staf ahli Mendikbud bidang regulasi Katrin Mulyana Girsang menegaskan bahwa Permendikbud tentang komite sekolah maupun Permendikbud tentang pungutan dan sumbangan yang tadi udah saya serahkan ke Bapak, kalau yang komite 75 Pak nomornya, kalau yang sumbangan itu 44 Pak dia. Ada di situ? Tidak untuk membebani orang tua yang tidak mampu. Nah, sekarang cross check Pak ke kegiatan Bapak. Dibebaskan nggak yang mampu? Udah memenuhi syarat ya. Oke, terakhir sekarang. Sumbangan memang tidak diminta dari orang tua siswa, tetapi sumbangan memang bisa diminta. Ulangi ya. Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua. Kenapa tidak seluruh? Karena yang nggak mampu nggak boleh kan Pak? Karena sifatnya sukarela. Nah ya, ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan. Walaupun Bapak mengatakan ini sumbangan loh. Tapi kalau tadi besarannya sama, wajib semua orang tua, sudah jatuhnya pungutan Pak. Nah udah, barangkali secara apa yang tertuang di dasar-dasar hukum seperti itu. Jangan mengikatnya dua aja Pak. Bapak punya pekerjaan Bapak itu ada di Permendikbud 75 Pak, komite. Nah, ini dasarnya. Kemudian kalau penggalangan dana dan sebagainya, mana pungutan, mana sumbangan, itu namanya di Permendikbud 44 Pak. Nah itu bahan buat pertimbangannya. Silakan aja dilihat ciri-cirinya dulu aja, berarti kita diskusikan tadi. Ya, kalau ciri sumbangan tadi kan udah jelas tidak mengikat, betul ya? Nggak bisa sama, ada pembebasan tidak mampu, betul? Ada apa lagi tadi?
yatim. Nah, yang tidak mampu masuk yatim ya, ada pengecualian. Ada bantuan Tidak tenaga. dibatasi waktu, bukan hanya uang, tenaga pun ditawarkan tadi Pak ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari definisi, ya gitu gambarannya Pak. Nah, itu barangkali cukup. Iya, kalau dilihat ciri-cirinya aja, kita tutur aja tadi. Dicek dulu Pak, betul Bapak tidak merata buat semua anak? Tidak. Betul ada yang dapat pengecualian siapa aja ada di Bapak? Ada pengecualian. Tidak mampu, Ada nggak datanya? Bukan lisannya Pak, tapi tercatat. Siapa yang nggak usah? Ada. bahkan orang tuanya datang langsung ke saya. Saya itu janda, suami saya tidak kerja, udah tua. Saya minta kompensasi pada Bu, nggak usah bayar. Dispensasi pengurangan, Ya. betul. Sekarang kita lihat dari sisi kewenangan. Satu, pasal 10 ayat 1 Permendikbud 75 2016 menjelaskan komite dapat melakukan penggalangan dana. Oke. Yang pasal 10 ayat 2-nya penggalangan dana sumber daya pendidikan sebagaimana ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Berarti sekarang kita lihat dulu kata-kata bukan pungutan. Nah, sekarang tergantung mekanisme rapatnya dulu, Pak. Mekanisme rapat komitenya, ada dokumen tertulis? Ada Pak. Berita acara ada? Ada. Ada. Terus persetujuannya secara aklamasi ya barangkali gambarannya. Nggak ada tertulisnya ya. Notulen rapatnya disiapkan Pak? Ada. Tanda tangannya ada lengkap semua? Foto-fotonya Oke, juga. ada. Dokumen rapat berarti ada. Terus semua orang tua hadir berapa orang? Kalau persentase mah sekitar 80%. Oke, berarti kan kehadiran orang tua ada. Nah, sekarang ada nggak upaya lain? Ini takut-takut nih. Iya. Takut-takut ya. Kadang kan kita kalau ada yang 80 ikut, yang 20 ini kan nggak ikut Pak. Iya. Nah, dia paham nggak ini? Jangan-jangan yang 20 mengatakan ini pungutan lagi. Bisa begitu loh Pak. Iya Pak. Nah, Iya. ada nggak ikhtiar Bapak untuk melihat yang 20% ini Pak sisanya? Betul, ketika rapat kami menjelaskan, Bapak Ibu tolong, karena ini yang rapat tidak mungkin 100%. Kalau Bapak Ibu punya tetangga tolong disampaikan. Tapi baiknya nanti diperbaiki aja, diundang lagi aja Pak. Nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Cek kasar Sunda mah bilih kieu Pak, urang IT tetangga nama urang nepikeun kuya datang itu jadi kuda Pak. Gitu lahnya. Nah, jadi saya lanjut lagi. Kalau tadi berarti mekanisme penyelenggaraan udah. Berita notulennya, undangannya, foto-foto berarti terjadi rapat. Ya kan? Dah. Nah, sekarang jaminannya apa? Ketika ini bukan pungutan, gitu kan? Nah, apa jaminannya di sini? Silahkan telusuri lagi pengertian sumbangan dengan pungutan. Ada beda nggak tadi gitu? Ya? Oke, sok silakan didalami lagi Pak tadi. Nah, di paragraf ketiga Pak, sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa barang, uang, barang, jasa oleh peserta didik, orang tua wali, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat. Berarti sukarela apa ya? Ada nggak keputusannya bahwa ini besarannya nggak sama semua, ada nggak tertulisnya Pak? Ada Berita nggak ya? acara Pak. Berita acara, oh ada Om. Jadi kisaran. Kalau kisaran ada, karena biar kan orang tua bisa ngira-ngira gitu ya. Tapi kami juga dijelaskan di sana boleh lebih, boleh kurang, itu mah hanya sekedar kisaran saja gitu. Kayak Dan gitu. tidak merata semuanya. Tidak merata Pak. Saya bawa pembukuannya di sini ada yang 50.000, ada yang 100, bahkan ada yang melebihi, ada yang 300.000 malah. Iya. Gitu, Udah. memberinya. Nah, itu yang agak menjebak orang, pihak ketiga di sana ada Karena kata ada kisaran itu seolah-olah wajib di situ ya. Tapi sebetulnya makna di balik itu ternyata ada yang nyampe 50.000 ya. Ada. Nggak sama 200 ya. Iya. Ada Yang di atas 200.000 berapa orang? Kalau 200 memang paling banyak 200 Pak, terus terang saja ya, karena iya. mereka kan lihat yang kami butuhkan Ya, butuh memang 60 ya. butuhnya 60 juta, berarti kalau dibagi 300 berarti Bapak Ibu kira-kira per orangnya 200.000 gitu ya. Tapi ya kembali Pak Komite menyatakan bahwa itu mah silahkan, karena sodakoh mah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, semakin besar itu semakin baik. Dan Bapak Ibu guru di sana pun sekarang sudah ada yang memberi, Bahkan sampai gurunya ikut 500, nyumbang. iya, Bukan hanya 500.000 siswanya ya. Iya, ada yang 500.000. Komitenya juga Waduh. ikut menyumbang. Iya, berarti. Saya kepala sekolah Iya, juga ikut udah menyumbang. nyumbang tenaga,
uangnya juga ikut ya. Iya, jadi saksi kita di akhirat nanti Pak. Iya. Gitu Pak. Jadi tidak hanya orang tua, dewan guru, saya kepala sekolah mendahului justru. Nah, jadi peran sertanya ternyata bukan hanya orang tua, guru-guru ikut ya. Iya. Jadi teladan kita ini. Iya. Pak Kades juga ikut. Ikut ya? Pak. Iya, Pak Kades ikut? Pak Kades ikut. Mudah-mudahan kalau ada ininya objeknya jadi kesaksian, didukung juga oleh para setempat gitu. Didukung, bahkan Pak Kades itu sampai mengeluarkan surat Pak. Surat keterangan bahwa beliau menerangkan mengetahui dan mendukung adanya ada ya? pembangunan masjid di SMP 1 di SMP 4 Alhamdulillah. gitu. Iya. Iya. Betul. Berarti kalau kesimpulan saya dari sisi administratif ada sudah berkecukupan kalau dilihat begini. Iya, dan kami Ya. bawa hari ini bukti fisiknya ada Pak. ya. Iya. Betul seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Komite SMPN 4 Jampang Tengah mengucapkan beribu-ribu terima kasih wabil khusus kepada Yayasan Khodimul Muslimin Indonesia yang sudah membantu yaitu pembangunan masjid yang ada di SMPN 4 Jampang Tengah. Jazakallahu bi khair. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa dan seluruh warga masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke SMPN 4 Jampang Tengah. Semoga semua amal bakti Bapak dan Ibu baik berupa materi ataupun material kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya serta menjadikan ladang pahala nanti untuk di akhirat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak wabil khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang sudah memfasilitasi kami dalam hal ini memberikan wawasan keilmuan wabil khusus yang tadi sudah dijelaskan dengan Permen 75 masalah komite. Nah, yaitu mudah-mudahan ini menjadi bekal kami Pak untuk melangkah ke depannya. Kami tidak ada lain tujuannya yaitu ingin membangun bangsa dan negara ini semampu saya untuk kemajuan pendidikan yang ada di Desa Padabenghar. Terima kasih Pak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP 4 Jampang Tengah mewakili seluruh keluarga besar SMP 4 Jampang Tengah. Kami sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kami juga sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kami memberikan sumbangan dan hal lainnya, dukungan moral maupun material kepada sekolah kami untuk membangun masjid. Banyak sekali yang terlibat dalam hal ini, terutama dari Yayasan Khodimul Muslimin Indonesia yang telah memberikan hibah dana pembangunan ini, dan kemudian juga masyarakat di Padabenghar, terutama orang tua siswa di SMP 4 Jampang Tengah, dan kami pun berterima kasih kepada pengurus komite sekolah SMP 4 Jampang Tengah yang begitu sangat tampak sekali perjuangannya. Mereka ingin mengembangkan bersama-sama kami, bergerak bersama untuk kemajuan SMP 4 Jampang Tengah, aparat desa Padabenghar dan yang lainnya. Kami sangat-sangat merasa bahwa inilah pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama gitu, karena kami sekarang sedang bersinergi untuk kemajuan SMP 4 Jampang Tengah. Dan kebetulan jargon SMP 4 Jampang Tengah adalah bersinergi Pak. Bersinergi itu memang sebuah singkatan. Itu ada perilaku profil pelajar Pancasila, I-nya itu inovatif, E-nya itu apa Pak Judi kalau lupa. Pokoknya bersinergi itu merupakan sebuah singkatan ya, dan terakhirnya itu religius, dan ini salah satunya adalah sedang kami upayakan dalam pembangunan masjid. Dan yang paling utama kami pun berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, terutama hari ini kami mendapatkan bekal ilmu tambahan dan membuat kami lebih percaya diri untuk lebih mengembangkan sekolah, karena kami semakin tahu bahwa kolaborasi itu bisa kami bangun dengan masyarakat, dengan orang tua, dan dengan berbagai pihak yang peduli dengan pengembangan pendidikan. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.